semuanya adalah online, maka koneksi internet juga ada di tempat masing-masing. Baik, saya ingin beri sedikit gambaran dahulu sebelum kita mulai ke aplikasinya. Oke, di malam ini kita mendapat tambahan peserta dari teman-teman yang berasal dari Universitas Papua. Terima kasih atas atensinya untuk mau bergabung dengan kita semua di sini. Selamat datang juga untuk teman-teman dari seluruh universitas yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya ingin menyederhanakan tentang sistem informasi geografis, bahwa ya kata sistem informasi geografis ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita nikmati, bahkan mungkin sudah ada yang mempelajari sebelumnya. Nah, saya ingin menyederhanakan begini, bahwa sistem informasi geografis itu adalah upaya kita untuk memodelkan objek atau fenomena atau kejadian di permukaan bumi, tapi sekarang ini tidak hanya di permukaan bumi, di dalam perut bumi pun sudah dimodelkan. Nah, pemodelannya seperti apa? Memodelkan seperti ini ya, di ilustrasi seperti yang terlihat di slide ini. Ini adalah Pulau Sumatera. Jadi kalau saya ingin menggambar ulang, kira-kira akan seperti ini. Ini adalah garis pantainya. Kemudian ini adalah ibu kota di setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian saya coba gambarkan lagi jalan yang menghubungi ibu kota tersebut. Ya, ini kira-kira saja. Tapi kemudian diberi label. Saya beri label ibu kotanya, ada Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung. Kira-kira seperti itu. Ini cara saya untuk menggambarkan objek di permukaan bumi. Nah, kita nanti akan mencoba untuk menggambarkan objek-objek di permukaan bumi tergantung dari kebutuhan kita. Jadi apa saja, terserah objeknya apa. Nah, untuk menggambarkan itu tidak seperti cara yang saya gambarkan ini, karena gambar itu tidak berskala sehingga dimensi-dimensi yang bisa diturunkan dari gambar saya ini sangat susah untuk diukur. Misalnya berapa jarak dari Pekanbaru ke Kota Padang berdasarkan jalan yang saya hubungkan. Nah, itu susah untuk diukur. Karena ini hanya menggambar ulang tapi tidak berdasarkan aturan yang menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu. Untuk itu, sistem informasi geografis mencoba menggambarkan objek atau fenomena atau kejadian itu dengan cara tertentu, alatnya tertentu, sumber datanya juga tertentu. Artinya semuanya ini bisa terukur nantinya. Baik, dalam perkuliahan juga saya yakin kawan-kawan sudah disampaikan bahwa dalam sistem informasi geografis menggunakan data yang dikelolanya adalah data spasial. Dan yang kita kenal ada dua data spasial, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor itu fiturnya ada 3, pertama titik, kemudian garis, dan yang berikutnya adalah poligon atau area. Data yang representasi lainnya untuk menggambarkan objek atau memodelkan objek tadi digunakan adalah data raster. Nah, kita lihat di sini ini adalah data vektor yang ditimpa oleh data raster. Ya. Garis yang warna abu-abu ini daratannya adalah poligon, sementara kotanya adalah direpresentasikan oleh data vektor dengan fitur titik. Dan satu lagi datanya adalah data raster seperti ini, ada citra satelit biasanya atau
kita gunakan handphone, kemudian kita foto, maka foto kita itu juga dinamakan sebagai data raster. Nah, ingat data raster itu disusun oleh pixel. Ya, jadi konsep data raster ini harus dipahami juga bahwa data raster itu akan memiliki dimensi baik panjang dan lebar maupun nilai setiap pixel. Nah, nanti ketika kita akan melakukan konversi dari vektor ke raster, maka yang diminta adalah berapa ukuran pixelnya, panjang dan lebarnya, dan biasanya adalah bentuk sangkar. Kemudian nilainya, nilai apa yang akan kita rubah dari data vektor ke data raster. Nanti dalam proses perjalanan praktikum ini akan kita lakukan hal tersebut. Nah, data raster juga untuk proses pemetaannya dikenal ada dua kelompok juga. Yang pertama data discrete dan yang kedua adalah data continue. Ini saya ingin kenalkan istilah ini supaya nanti kalau ada yang bicara tentang data discrete, data continue di sistem informasi geografis maupun penginderaan jauh, jadi sudah dengar ya. Bahwa dari gambar ini kita lihat sama-sama data suhu permukaan laut, ya, terlepas di mana lokasinya. Yang ini adalah data suhu permukaan laut, yang di sebelah kanan ini juga adalah data suhu permukaan laut. Ya. Tetapi data suhu permukaan lautnya berbeda itu kategorinya. Satu rasternya adalah raster discrete, yang satu lagi adalah raster continue. Yang di sebelah kiri ini adalah data raster discrete, yang ini, sementara yang di sebelah kanan ini adalah raster continue. Oke. Kalau mau tahu apa itu nanti bertanya dalam sesi-sesi berikutnya. Ketika kita bicara tentang operasi spasial untuk data raster. Nah, dalam pengemasan data spasial itu, karena ini sudah banyak sekali software yang digunakan, maka banyak sekali format penyimpan data. Ini adalah format data yang bisa dikelola oleh software yang akan kita gunakan, yaitu QGIS. Ada banyak sekali. Ya. Jadi QGIS ini memiliki interoperabilitas yang cukup baik. Dia bisa membaca banyak data dan kemudian nanti data itu bisa disimpankannya ke dalam format yang lain lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan interoperabilitas. Tiga adalah .dbm. Itu adalah shape geometrinya. Yang kemudian .shx-nya itu adalah indeksnya, dan dbf itu adalah penyimpan data atribut. Jadi data atributnya disimpan dalam tabel. Tabelnya adalah tabel database file. Dulu ada software atau DBMS di base 3, di base 4. Jadi mengacu kepada file di database itu digunakan di dalam shapefile. Kemudian kalau nanti kalian ketemukan di dalam file shapefile itu ada PRG, SBN dan seterusnya sampai .qex ini, itu adalah file lainnya. Jadi kalau kalian tidak copy file ini, maka tidak mengapa, tidak apa-apa. Tapi 3 file di atas, SHP, SHX, dan DBF, itu wajib. Kalau salah satunya tidak kalian kopikan, maka shape file yang kalian peroleh itu tidak akan bisa dibuka, tidak akan bisa ditampilkan. Jadi mengcopy shape file bukan hanya mengcopy file dengan ekstensi .shp, tapi kalian harus kopikan 3 file utamanya, .shp, .shx, dan .dbf. Atau nanti semua konteks shapefile itu memiliki nama yang sama. Maka kopikan semua file yang namanya sama, apapun nanti ekstensinya, supaya tidak ada yang ketinggalan.
terutama 3 file yang penting ini. Jadi ini yang perlu diingat ketika kalian mengerjakan tugasnya. Mungkin teman kalian ingin mengcopy file kalian, jangan kopikan .shp saja. Kopikan seluruh file yang memiliki nama file yang sama untuk seluruh ekstensinya. Jadi yang dimaksud dengan ekstensi setelah simbol titik. SHP itu ekstensinya. SHAC itu ekstensinya. JBF itu ekstensinya. Oke. Di sebelah kiri simbol titik itu nama file. Oke, setelah titik maka itu dinamakan ekstensi file. Oke, sampai di situ saya lanjutkan. Nah, sekilas tentang QGIS. Jadi dia sudah lama dimulai dari tahun 2002. Kemudian tahun 2013 rilis versi yang kedua, dikembangkan dengan bahasa pemrograman C++. Kemudian terintegrasi dengan GEDAL, GRESS, PostGIS, PostGIS, dan PostgreSQL. Kemudian 2017 sudah lintas platform. Jadi kalau kalian menggunakan macOS, punya laptop Macintosh, maka kalian bisa gunakan QGIS. Kalau produk-produknya S3 itu berbasis Windows, maka kalian nggak bisa instalkan di operating system macOS. Bisa diinstal di Linux, di Unix, apalagi di Windows, dan yang Android QGIS. Nah, kemudian dia dikelola oleh banyak orang, ada forumnya untuk mengembangkan update terbarunya. Jadi akan dirilis terus yang terbaru. Jadi nanti ketika kita mengoperasikan QGIS dan terkoneksi ke internet, maka nanti akan ada notifikasi kalau ada update terbaru dari QGIS-nya. Nah, kemudian software ini juga gratis, jadi kita tidak perlu membayar lisensinya, tidak seperti produk-produknya Esri atau produk komersial yang lainnya harus dibayar. Jadi kalau Esri itu setiap komputer harus ada lisensinya. Kalau kita di sini adalah 200 orang, maka praktikum ini harus menyediakan 200 lisensinya. Nah, ya salah satu untuk meminimalisir lisensi itu, maka kita coba gunakan software yang gratisan ini. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah harus menggunakan QGIS? Kalau sih saya jawab sih enggak. Jadi, karena apa? Karena banyak sekali software-software pengelola data spasial lainnya. Misalnya kalau kita lihat di tampilan ini, untuk desktop aja banyaknya minta ampun. Nah, kalau dari sebanyak ini yang ada, kita sudah menguasai yang mana aja. Kalau baru cuma menguasai produknya S3 ya berarti masih banyak tuh yang lain. Jadi jangan hanya puas oleh satu software saja, jangan hanya terpaku misalnya S3 saja, tapi juga gunakan yang lain. Gunakan Mapinfo, gunakan Intergraph, Idrisi, Supermap, dan macam-macam nih, Global Mapper. Banyak sekali softwarenya. Variasikan diri, kayakan diri kalian dengan literasi software supaya nanti punya andalan ketika tamat dari masing-masing perguruan tinggi. Dan salah satu lumayan banyak. Ya. Kalau isi CV-nya seperti ini kan, siapa yang nggak mau membayar kalian? Oke, itu untuk tadi desktop GIS-nya ada GIS as Service, kemudian ada Spatial Database Management System-nya. Jadi GIS ini bisa segmented ya, bisa dipecah-pecah lagi. Kalau kalian ingin database-nya ada sendiri, yaitu spasial di BMS, misalnya MySQL, SQL Server dari Windows, atau untuk hosting data web GIS bisa Google Map, bisa Esri Map, dan seterusnya. Jadi itu sedikit pengantar saya untuk malam ini. Kemudian praktikum yang akan kita laksanakan malam ini yaitu perolehan data spasial dan atribut. Tapi malam ini khusus bagaimana mendapatkan data spasial
Kemudian kalau kita sudah dapatkan data spasial, kita coba layout. Layoutnya tentu tidak sophisticated kalau kalian pernah menggunakan produk ArcGIS, tapi dia cukup untuk melayout. Ya. Nah, dalam praktikum hari malam ini kita akan coba untuk mengunduh data, kemudian memanfaatkan layanan jasa peta berbasis web, kemudian nanti menggunakan data yang sudah kalian download, dan membuat peta. Tapi secara keseluruhan nanti dalam praktikumnya juga kita akan melakukan pengambilan data secara langsung in situ dengan menggunakan global positioning system. Saya yakin kalau kita gunakan GPS Garmin misalnya yang tipe navigasi, maka tidak akan cukup untuk sebanyak peserta yang ada di dalam forum ini. Jadi untuk itu akan dialihkan karena saya yakin semuanya memiliki perangkat handphone atau smartphone, maka nanti saya minta kalian untuk menginstal aplikasi GPS di dalam HP kalian. Itu nanti untuk tugasnya untuk di minggu depan. Kemudian setelah itu kita akan coba melakukan digitasinya dengan menggunakan layar komputer. Nanti kalian juga saya minta untuk mendownload data RBI, tapi yang versi untuk dicetak skala 1:5. Tautannya sudah saya sediakan, tinggal dipilih sesuai dengan asal masing-masing mahasiswa. Ini yang untuk malam ini. Nanti kita coba buka data yang sudah dikirimkan. Mengunduh data menggunakan search engine, ya, misalnya kita gunakan Google, kemudian kita coba gunakan beberapa keyword untuk mencari data. Ada nggak data yang kita inginkan itu? Kemudian kita coba layanan peta berbasis web. Kemudian kita coba untuk mendownload data OpenMapStreet. Ya, ini semua dilakukan di QGIS. Kemudian setelah itu bukan baru hujan, lebat. Kemudian kita buat peta. Nah, petanya ada dua nanti yang kita buat. Satu dari peta yang diberikan, satu lagi peta dari layanan jasa berbasis web. Nah, peta yang kedua yang kalian hasilkan, nanti kalian gunakan untuk peta di aplikasi GPS di HP kalian. Ya, nanti selanjutnya kita bicarakan. Ya. Oke, ya. Harapannya adalah bahwa aplikasi QGIS-nya sudah terinstall di setiap komputer. Ya. Nah, sekarang silakan dioperasikan QGIS-nya. Oke, saya share dulu. Kira-kira tampilannya akan seperti ini, mungkin akan berbeda. Jadi tampilan yang kawan-kawan lihat di depan monitor masing-masing akan ada seperti ini. Ya. Ini adalah tampilan untuk panel browser. Ini file-file, istilahnya di sini project, kalau di ArcMap namanya dokumen, sudah disimpan sebelumnya. Kemudian kita rilis update berita tentang dengan QGIS-nya. Oke, ini saya kenalkan dulu QGIS-nya. Baik. Yes, mungkin untuk panel ini bisa berbeda ya tampilannya. Nah, kita coba ke panel browser dahulu. Nanti kalau ada tab namanya browser, coba diklik itu. Oke. Nah, panel browser ini fungsinya untuk menjelajahi
semua drive atau media penyimpanan di komputer kita. Kalau di sini ada 3 drive, drive C, drive D, dan drive E, maka kita bisa menjelajahi seluruh folder atau directory yang ada di drive C, D, dan E. Kalau kalian colokkan USB drive ke USB port USB kalian, maka dia akan mendeteksi itu juga. Tapi yang bisa dilihat adalah file yang menjadi natif atau bawaan dari QGIS. Nah, kalau Microsoft Word tidak akan bisa dilihat melalui QGIS. Jadi file-file yang berhubungan dengan QGIS yang bisa dilihat melalui browser. Nah, saya harap juga kawan-kawan sudah mengelola file yang akan kita gunakan. Jadi saya di sini menyimpan file yang saya postingkan di Telegram itu di drive C, kemudian di praktikum bersama, kemudian sistem informasi geografis, pertemuan pertama, peta, bisa digeser ya, peta dasar Indonesia, kemudian kalau filenya sudah diekstrak maka kita akan bisa lihat ada data 0, data 1, dan seterusnya. Oke. Data 0, data 1, data 2, data 3, dan data 4. Di dalamnya berisikan data yang akan kita gunakan dalam pertemuan ini. Baik, kemudian untuk menunya, di sini ada pull down menu. Maksud dari pull down menu ini, kalau kalian klik, dia akan ke bawah. Klik, dia akan ke bawah. Ya. Ini yang dinamakan pull down menu. Kemudian ada toolbar, ya, dan di sini ada bagian atas ini adalah toolbarnya. Oke. Nah, kalau ada tambahan lagi di tampilan QGIS kalian seperti ini, akan ada processing toolbar. Nah, ini kalau di ArcGIS namanya Arc Toolbox. Tapi kalau di QGIS namanya processing toolbar. Mirip seperti Arc Toolbox, kita setiap tool kan ada lagi tools di bawahnya. Nah, QGIS seperti tadi di awal saya sampaikan, dia bekerja sama dengan GIS. Jadi semua fitur GIS, jadi kalau pernah menggunakan GIS, maka semua fungsi analisis di GIS itu ada di QGIS. Kalau kalian pernah mengenal Saga, ya, maka juga semua fitur Saga ada di QGIS. Nah, ini bisa tambahan lagi, misalnya Orfeo Toolbox. Ini salah satu tool untuk mengolah data citra. Mungkin di QGIS kalian belum ada. Kenapa belum ada? Karena belum diinstalkan di QGIS kalian. Ini hanya opsional ya. Tapi bawaannya adalah seperti ini. Ada Q yang seperti huruf Q, icon seperti Q itu adalah toolbox bawaan dari QGIS. Kemudian ada jedalnya, kemudian ada Saga, ada bukan OTB, R ini juga opsional, jadi cukup memuaskan kalau kita menggunakan QGIS dalam proses analisis spasial untuk menjadi dalam tanda petik kompetitornya ArcGIS. Walaupun banyak hal juga yang bisa dilakukan di produk-produknya Esri seperti ArcMap tidak bisa dilakukan di QGIS. Tapi sebaliknya juga begitu. Ada hal-hal yang bisa dilakukan di QGIS juga nanti tidak bisa dilakukan di
ArcGIS, yaitu plus minus dari pengembangan software, dan itu biasa saja. Baik, saat ini kita tidak memerlukan processing tool, ini diklik, hilangkan saja. Nah, sebelum kita lanjut, ya, maka karena kita nanti akan menggunakan layanan daring atau layanan peta berbasis web, maka kita tambahkan satu ekstensi dahulu, satu ekstensi tambahan, atau di QGIS namanya plugin. Oke, nah coba masuk ke menu plugin. Oke, kemudian pilih manage and install plugin. Ini syaratnya komputer kita harus terkoneksi dengan internet. Jadi proses instalasinya nanti langsung dari servernya. Oke. Ya, ini tergantung jaringan ya. Baik, nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Ya. Maka pindahkan atau klik pada tab All. Kalau ada di install, ada di tempat yang lain, pindahkan ke All. Kemudian klik field search. Ketikkan di sini quick, pilih quick map service. Oke. Kalau sudah terpilih quick map service, maka di bawahnya ini ada pilihan. Pilihannya karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka teman-teman silakan pilih install plugin. Jadi klik saja itu, maka dia secara otomatis akan menginstal plugin quick map service. Ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, dia menginstal secara otomatis. Oke, tadi dari menu plugin, kemudian pilih plugin manager. Setelah itu klik tab all. Kemudian pada field search, ketik quick map service. Oke. Saya bisa tunggu sebentar. Ya. Kalau sudah selesai, bagi yang sudah selesai ya, atau kalau masih berjalan penginstalannya tidak apa-apa. Setelah itu nanti jangan lupa install juga Quick OSM. Quick Map Service ini digunakan untuk menampilkan peta-peta dasar, peta yang jadi layanan di internet yang bisa kita gunakan nantinya sebagai peta dasar atau base map. Ya.
Sementara Quick OSM itu nanti digunakan untuk mendownload data OpenStreetMap. Jadi salah satu layanan yang disediakan oleh Quick Map Service ini adalah OpenStreetMap. Nanti kita coba untuk mendownload data dari layanan OpenStreetMap ini. Maaf Pak, saya nggak ada Quick OSM. Halo. Apakah sudah ada yang selesai menginstalnya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah menginstal 2 plugin. Nah, pluginnya banyak sekali di sini. Jadi kebutuhannya tergantung dari kita pemakainya. Jadi masing-masing orang akan punya kebutuhan tertentu terhadap plugin yang diinginkan. Nanti dalam perkembangan penggunaan software ini silahkan, saya perlu plugin ini, saya perlu plugin ini, silahkan diinstal atau tidak diinstal juga tidak apa-apa. Tapi dalam exercise malam ini kita coba ini dulu. Ya. Kalau sudah nanti ditutup saja. Oke, nanti di toolbar kalian akan ada icon seperti ini untuk Quick Map Service-nya. Kita klik dulu, kita setting dulu, pilihannya adalah setting. Sudah? Kalau sudah tampil begini, maka pilih More Service. Ya. Setelah itu, klik Get Contributed Pack. Get Contributed Pack. Ini maksudnya supaya semua layanan service layanan peta berbasis web ini yang berpartisipasi dalam Quick Map Service bisa dihadirkan. Maaf, Pak. Bisa diulang sekali lagi, Pak? Oke. Saya tutup. Dari icon ini adalah icon setelah kalian berhasil menginstal plugin Quick Map Service-nya. Oke. Setelah itu pilih setting. Maka akan muncul sebuah kotak dialog. Seperti ini. Kemudian pilih tab More Service. Setelah itu pilih Get Contributed Pack. Nanti dia akan tambahkan sendiri. Ini dia prosesnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau karena saya sudah menambahkan servisnya, ya, atau semua servis sudah dimasukkan, maka tinggal pilih OK, kemudian save, selesai. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Belum terjadi apa-apa. Kita baru menambahkan layanannya saja. Oke, baik. Sekarang prosesnya adalah dulu dengan data yang saya berikan. Ya. Kita ke panel browser. Ya, kemudian
cari Indonesia, klik tahan, pindahkan. Setelah itu kita tambahkan other countries, klik tahan, pindahkan. Ya. Kita tambahkan satu data lagi, misalnya primary road, ya, di data 2, primary road, klik tahan, pindahkan. Nah, dan jalan. Ya. Wah, jalan banyak betul. Iya Pak, jalan Pak. Oke. Nah, ini aja dulu. Segini aja dulu. Nanti boleh diekspor lagi kemampuan untuk penampilan datanya ya. Sekarang, saat ini kita masih berada di panel browser. Untuk melihat layer yang sudah kita pindah-pindahkan tadi, itu ada di panel layer. Coba klik tab layernya. Maka kita bisa lihat layer yang menyusun data yang kita pindahkan tadi atau yang kita tampilkan. Oke. Kita susun dahulu. Jadi posisi data titik itu harus paling atas dia. Jangan titik ada di bawah poligon. Kalau di bawah poligon berarti nanti dia tertutupi seperti sekarang, titik itu berada di layer paling bawah, sementara di atasnya ada layer poligon. Ya. Untuk itu kita tarik dia ke atas. Klik tahan saja. Maka kita sudah tampilkan titik di atas layer yang lain sehingga dia terlihat. Nah, sementara untuk susunan yang lain sudah oke. Jadi ini yang dimaksud dengan overlay atau superimpose, saling tumpang tindih. Maka hati-hati kalian ketika menyusun layer-layernya. Jangan sampai layer yang harusnya berada di atas kalian taruh di bawahnya. Seolah-olah kalian kehilangan data, padahal kalian salah menempatkan atau menyusun layer-layer tersebut. Oke ya. Nah sekarang kita coba untuk customize atau merubah simbol-simbolnya. Jadi simbol itu bisa simbol warna, ketebalan garis, ya, pola untuk isi dari warna, macam-macam. Ya. Kita coba untuk menyimbolkan data titik. Ya. Yang lain kita off-kan dulu. Ini untuk mematikan dan mengaktifkan atau menampilkan atau tidak menampilkan data. Jadi yang tampil data titik dahulu. Kemudian untuk merubah simbol titik ini, maka kita pilih capital. Layernya adalah layer capital. Kemudian klik kanan, pilih properties. Nah, seperti ini. Kalau kalian ingin menukar warnanya, kuning, pilih di sini. Pindahkan dia. Setelah itu klik OK. Untuk melihat hasilnya, apply. Maka yang tadi simbol titik saya berwarna hijau sekarang sudah berubah menjadi merah. Kuning, bukan merah, sorry. Atau kita ingin dari simbol yang sudah disediakan. Nah, di sini sudah ada simbolnya. Misalnya saya ingin warna merah, dot
red. Udah tinggal saya oke saja, maka simbolnya berubah. Ya. Baik. Sudah selesai satu untuk simbol merah. Untuk simbol jalan. Nah, berikutnya adalah kita gunakan yang primary road dulu. Kalau kita gunakan jalan nanti kelamaan karena banyak ya. Baik, untuk simbol primary road, maka kita lakukan yang sama seperti simbol titik tadi, di double klik atau klik kanan pilih properties. Kalau ingin gunakan simbol yang sudah ada, misalnya seperti ini, tinggal pilih, kemudian klik OK. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian, other country, ingin diganti warnanya, coba kita ganti. Isinya kita ganti warnanya dengan warna misalnya ini. Oke. Klik apply. Klik OK. Kemudian ocean, yang karena ini adalah laut, ya. Maka ganti warnanya adalah biru. Ya. Klik OK. Jadi warna biru. Kemudian provinsi di Indonesia. Kita ganti lagi warnanya, misalnya saya warna kuning, tapi yang ya, kira-kira seperti itu. Jadi kawan-kawan boleh kasih simbol yang diinginkan, disukai. Warnanya seperti apa? Terserah. Ya. Tidak mesti harus seperti ini. Oke? Sudah ya? Sampai di sini sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, next-nya adalah kita coba, ya ini sederhana saja. Nanti kalau ingin lebih kompleks, tentu kita harus punya data yang kompleks juga. Ya. Karena yang diberikan datanya sederhana saja. Oke. Next-nya adalah kita coba layout peta ini. Peta yang sederhana ini. Di sini ada, ya, yang di sini ikonnya adalah dari atas sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Show Layout Manager. Oke, sudah. Kalau sudah ketemu Show Layout Manager, klik. Maka akan tampil sebuah kotak dialog Layout Manager. Kita pilih Empty Layout. Kemudian kita buat create. Ya, layoutnya kita create. Beri nama layoutnya. Layout 1. Setelah itu klik OK. Maka kita ada di Windows Layout.
Sekarang tinggal memasukkan elemen-elemen petanya. Karena kita membuat peta. Kita coba buat peta yang sederhana saja dahulu. Zoom, kemudian oke, kita tambahkan settingan kita tadi, pilih add a new map to the layout. Klik ini, kemudian ya kita buat seperti ini. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Maaf Pak, itu apa tuh? Kenapa? Pak, layarnya Tampilannya diminimize masih yang dulu, tadi Pak. Pak. Belum Masih di belum layout berubah, manager. Pak. Masih di layout, Pak. Masih di layar layout manager, Pak. Oke, saya ulang ya. Dan sampai di layout manager, oke, ini saya ulang. Terus saya tutup dulu. Oke, di layout manager, maka pilih ya. Kalau seperti ini sudah ada, ingin memperbaiki layoutnya, tinggal klik. Tapi kalau ingin membuat layout baru, pilih create. Kemudian ketikkan di sini layout. Nama ini hanya namanya saja ya. Di sini kita buat layout 2. Namanya terserah. Setelah itu klik OK. Sudah sampai di sini? Nah, Pak, dari share screen Bapak itu tidak muncul Pak window barunya yang untuk layoutnya. Kalau belum muncul, mungkin nanti bisa diikuti aja lagi ya. Karena kalau menunggu, teman-temannya nggak bisa dilayani satu-satu ini. Bukan Pak, maksudnya share screen dari Bapak ini tidak muncul Pak itunya, window barunya. Oh, begitu. Sorry. Ini berarti saya punya. Ini udah tampil ya? Sudah, Pak. Oke, terima Sudah, kasih. Pak. Siap. Oke. Berikutnya adalah kita tambahkan peta yang atur sedemikian rupa tadi ke dalam layout kita. Oke, di sini kita tambahkan add map-nya, add a new map to the layout. Klik. Ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian sudah ya, sampai di sini sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah, baik. Kemudian kita tambahkan grid-nya. Jadi geser ke bawah sampai ketemu grid. Ya, kemudian
sebentar. Sudah ketemu grid? Belum, Pak. Oke ya, kita coba ulangi dulu. Kita tambahkan map-nya. Ya, rendering. Kemudian kita tambahkan grid. Gridnya ada di sini, di bawah ya. Ini gridnya. Ada ketemu grid? Ada, Pak. Oke, Ada, grid. Pak. Ya. Ada, Pak. Nah, kita tambah grid baru. Ya, kemudian kita modifikasi gridnya. Ini map unitnya tergantung dari sistem proyeksi yang digunakan. Kalau kita gunakan 0,1 derajat, oke. Jadi setelah kita klik button modifikasi tadi, kemudian kita berikan intervalnya. Tadi saya buat 1 di sini, saya ubah jadi 3 misalnya. Tiga. Nah, untuk saat ini belum ada ketetapan berapa interval grid yang diinginkan. Silakan dicoba-coba di komputer masing-masing. Bisa seperti ini juga. Kemudian kita bisa tambahkan koordinatnya seperti itu. Ya. Draw koordinat. Nah, kita bisa ubah-ubah misalnya derajat, menit, detik, atau desimal saja. Di sini ada pilihannya. Oke. Bentar ya, saya stop share-nya dulu. Saya pindahkan.
Oke, kemudian saya tambahkan Nah, ini bisa dimodifikasi ya posisi penulisan koordinatnya. Left itu bisa vertikal. Nah, right juga bisa vertikal. Kira-kira begitu. Ya. Kalau kita sudah berikan gridnya, kita bisa tambahkan elemen lainnya, misalnya scale bar-nya. Oke. Ini adalah untuk scale bar. Unitnya bisa kita ganti. Ini adalah properti dari scale bar yang akan kita gunakan. Terus misalnya kita tambahkan arah utara. Kalau kita punya, ini bisa dimasukkan gambar sebetulnya di sini untuk arah utara. Kita bisa gunakan gambar yang kita miliki. Ya, sementara begini dulu layoutnya. Nanti kita bisa perbaiki. Kemudian layout ini bisa kita, ya. Ini untuk menyimpan layout sendiri. Layout 1. Oke, kemudian peta yang sudah kita layout ini bisa kita simpan lagi menjadi format yang lain, layout
bisa menjadi PDF atau menjadi gambar. Kalau kita ingin jadi PDF, tinggal klik export as PDF, maka kita beri nama layout 1. Save. Kita simpan. Ya. Berarti kita sudah berhasil menyimpan layout, sebuah layout dalam format PDF. Kalau ingin gambar ya tinggal pilih layout export as image. Namanya tetap sama, pilih save. Oke, tinggal save saja. Oke, kita sudah simpan. Berarti kita sudah hasilkan sebuah peta yang sederhana ya, walaupun masih banyak kesalahannya. Nanti kita bisa perbaiki. Oke. Sampai di sini sudah ada yang bisa berhasil membuat petanya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini kita sudah bisa tutup. Nanti kita Google, ya. Quick Map Service, Google, kita pilih Google Satelit. Oke, renderingnya cukup lama karena butuh koneksi dan jaring terset bersama di sini. Silakan dicoba untuk menggunakan layanan yang lainnya. Bisa menggunakan Google atau mau mencoba data Landsat. Di sini juga ada dari Waze, ada nggak ya? Iya ada. Dari Waze juga ada. Nah pertanyaannya, apakah layanan peta ini bisa di-download? Jadi kalau kita gunakan layanan service ini dari Google, ini sama seperti kita menggunakan base map yang kita lihat di Google Map atau di Google Earth. Atau bahkan kita bisa tambahkan nanti, kalau dari Google ini, labelnya ya. Jadi kita dapatkan penamaan untuk setiap daerah berdasarkan data Google. Nah, saya kira kayak gini. Nah, ini labelnya. Nah, mudah-mudahan di monitor kalian tampilnya lebih baik.
Kalau di sini mungkin renderingnya kurang bagus. Saya coba layanan yang lain. Misalnya dari S3 satelit. Ya, kira-kira seperti ini tampilannya. Oke. Kalau kita misalnya mau ke Ternate, ini yang dari Khairun, bisa lihat base kira-kira seperti ini. Oke, nah kalau kita sudah punya sumber peta data seperti ini, maka data seperti ini saya hilangkan ya. Labelnya saya hilangkan ya, biar nggak mengganggu. Oh, dia nggak nampung informasi lagi. Nah, kira-kira begini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sebaran permukiman di kota Ternate. Kalau kita ingin data setiap rumah di kota Ternate ini, wah ini kerjanya luar biasa ya. Effort yang kita lakukan itu luar biasa untuk mendapatkan data pemukiman di kota Ternate. Ini baru Ternate. Bayang nggak kalau kita ingin data rumah se-Indonesia? Datanya sudah ada ini, sumber datanya sudah ada. Tapi kalau kita ingin data rumah pemukiman seluruh Indonesia, nggak mungkin. Sampai kalian tamat pun nggak akan bisa dapetin datanya. Dikerjakan sendiri maksudnya ya. Nah, kita coba menggunakan sumber data yang lain. Misalnya kita gunakan OpenStreetMap. Pilihannya OpenStreetMap yang standar. Oke. Kalau kita zoom lagi di sini, zoom in. Kita lihat di sini ada perumahan di kota Ternate. Bisa nggak data perumahan ini kita miliki? Jawabannya bisa. Nah, tadi kita sudah menginstal plugin Quick OSM-nya. Ya. Kita sudah menginstal plugin Quick OSM, maka melalui plugin itu kita bisa download datanya. Dan OpenStreetMap ini memang memperbolehkan datanya untuk di-download. Selain melalui aplikasi QGIS ini, kita bisa mendownloadnya melalui website OpenStreetMap sendiri. Ya. Tidak hanya melalui QGIS, tapi kita bisa mendownload data-data yang sedetail ini melalui websitenya OpenStreetMap. Nah, sekarang kita coba mendownload data OpenStreetMap ini melalui tools atau plugin yang sudah kita install tadi. Nanti akan ada
toolbar. Setelah diinstal, dia akan tampilkan satu toolbar. Toolbarnya adalah Quick OSN. Kemudian kita klik. Tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian yang kita download adalah building. Semua layer yang ada di OpenStreetMap ini dipisahkan berdasarkan penamaan seperti ini. Kalau kalian ingin tahu apa itu add poly, tinggal klik saja help with key or value. Nanti dibawa ke satu website, di situ websitenya OpenStreetMap, di situ akan ada terjemahan apa itu building, setiap layer yang ada di sini atau key yang ada di sini. Nah, kalau kita ingin mendownload bangunan ini, maka pilihannya adalah building. Di sekali download hanya untuk satu objek yang sama saja, tidak bisa keseluruhan layer atau key yang kita inginkan. Oke, kemudian value-nya semua building. Jadi ini nggak perlu diganggu gugat. Di sini ada pilihannya, tapi kita akan mendownload semua building. Yang kita download untuk saat ini biar nggak lama prosesnya, Canvas Extend. Canvas Extend ini maksudnya yang terlihat di sini saja. Nah, itu Canvas Extend. Nanti kalau mau download lebih dengan di zoom in. Kalau di zoom in semakin sedikit kawasannya atau semakin kecil. Tapi kalau ingin lebih banyak, ingin mendownload data, besarkan, kecilkan, zoom out kan dia. Oke, kemudian ini kita geser ke bawah. Di bawah ini masih ada perintahnya. Kemudian show query. Ini query yang dibangun berdasarkan pengaturan kita sebelumnya. Setelah itu klik run query. Nah, ya, ini saya tutup ya. Berhasil ya? Maka kita overlaykan dengan datanya si Esri tadi. Nah, atau saya ganti pilih satelit biar lebih kelihatan. Nah. Nah. Oke. Ada berhasil? Berhasil, Pak. Oke. Nah, berarti kalian sudah bisa mendapatkan sumber data spasialnya. Pertama kan tadi diberi, dipostingkan, diminta untuk mengunduhnya. Kalian sudah mengunduhnya. Kemudian dari yang terintegrasi dengan QGIS sudah. Yang ketiga, perolehannya melalui pengunduhan melalui data OpenStreetMap. Ya, ini baru untuk bangunan. Nanti kalian bisa download jalan, kalian bisa download hutan atau tutupan lahan lainnya dari data yang disediakan oleh OpenStreetMap. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Sila bertanya. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba untuk mengekspor sumber data yang lain dari browser ya. Ini saya stop dulu share-nya, kemudian saya share lagi. Oke. Ya, saya yakin kalian juga bisa melakukannya. Tapi ini untuk mengulang dan mengulangnya lagi, maka tidak ada salahnya untuk kita coba. Melalui search engine kita bisa peroleh data penting, karena ketika misalnya nanti kalian ingin skripsi atau penelitian akhir, salah satu toolsnya adalah sistem informasi geografis ataupun penginderaan jauh, maka ketersediaan data itu sangat penting, menjadi hal krusial bagi kalian. Kalian tidak akan bisa melakukan penelitian sebagus apapun proposalnya, tapi datanya nggak ada. Nah, kalau saya berpikirnya terbalik, saya kumpulkan dulu datanya, kemudian dari data spasial yang saya kumpulkan itu, saya bisa buat penelitian dengan judul apa. Ya. Itu dulu, ya, di mana akses data sangat terbatas. Dulu saya kalau menggunakan citra satelit Landsat itu harus bayar tahun 2003. 1 sen Landsat itu saya harus bayar 75.000. Statusnya mahasiswa. Kalau umum bayarnya waktu itu kalau nggak salah 500.000. Nah, walaupun 75.000 pada waktu itu, ya uang yang harus dikeluarkan. Maka saya coba mencari data yang ada dulu. Nah, prinsipnya seperti itu. Dari data yang ada, baru saya berpikir ini penelitiannya bisa diapakan. Nah, oke. Nah, sekarang ini jauh lebih memuaskan. Yang tadi kita sudah coba lihat ada layanan service dari Quick Map Service. Kemudian kita menggalakkan dan menggadang-gadangkan One Map Service-nya, layanan satu petanya. Dulu peta RBI itu harus dibeli, ya. Satu lembar peta RBI itu dulu 300.000 harganya. Sekarang tinggal download. Oke. Nah, untuk itu sumber data ini. Nanti di akhir sesi untuk perolehan data praktikum ini akan saya kasih satu tips lagi bagaimana dapetin data dari KLHK misalnya. Bagaimana dapetin data dari layanan-layanan internet yang menyediakan peta-peta online-nya menggunakan QGIS. Sehingga kalian nanti tidak kewalahan, kesusahan untuk mendapatkan data. Dan caranya legal, bukan tidak legal ya, legal. Bukan mencuri. Jadi yang diajarkan bukan mencuri, tapi perolehan data secara legal. Karena ada disclaimer dari vendornya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan untuk mencari data. Misalnya, saya perlu data jenis tanah. Di satu kayak apakah Google atau yang lain, silakan. Kemudian search, maka dia akan tampilkan kira-kira seperti ini. Nah, dari sekian banyak sekali ya yang berkaitan dengan data jenis tanah Sumatera Utara. Sementara data jenis tanah yang kita inginkan ini adalah data spasial, bukan data atribut. Bukan berupa tabel, tapi dia berupa data spasial. Apakah dalam format shapefile atau KML atau format-format yang lain yang tadi sudah dilihatkan sebelumnya di slide awal. Oke. Nah, ternyata di Sumatera Utara itu ada satu portal seperti ini
Ya. Yang baik hati banget ini Pemdanya, Pemprov Sumutnya untuk menyediakan data-data. Walaupun sebagian data-data ini ada di websitenya BIG ya, di Inagio Portal. Tapi paling tidak mereka mencoba memfasilitasi khalayak umum untuk dapat menikmati data yang mereka miliki. Walaupun tidak banyak. Karena ini salah satu Pemprov yang mau berbagi data yang sesungguhnya sumbernya juga sudah memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk mendownload yang melalui Inagio Portal itu. Nah, contohnya kalau data tanah tadi, mungkin kita bisa lihat di sini data tanah. Nah, ini datanya. Kita bisa klik lagi. Ini kalau ditampilkan ini ya dia tampilkan berbasis web, GIS-nya berbasis web. Nanti kalau kita tampilkan di Quantum GIS atau di software GIS lainnya, tampilannya bisa seperti ini juga. Dan ini base map-nya adalah OpenStreetMap seperti yang kita download tadi. Oke, ini tampilannya. Kemudian kita back dulu, kita masuk lagi. Bagaimana mendownloadnya? Kalau nggak salah di sini. Ya. Oke, nanti dia menyediakan tautan kepada kita untuk mendownloadnya. Ini adalah tautannya. Ya. Tinggal di copy. Copy biasa, Ctrl C. Buka di maka datanya bisa kita download. Ini legal ya, bukan tidak legal. Bukan Sumatera Utara, tapi dia memang menyediakan datanya untuk di-download. Oke. Nah, tidak semua Pemprov atau pemerintah daerah menyediakannya. Ya. Nah, nanti tinggal kalian bisa jeli mencarinya, bisa nggak dapatkan data yang berkaitan dengan penelitian yang kalian lakukan ketika data yang kalian perlukan itu adalah data spasial. Oke, itu sudah 3 cara saya sampaikan di malam ini untuk perolehan data yang bisa kalian gunakan nantinya dalam penelitiannya. Nah, kalau tadi base map dari Quick Map Service itu very high resolution, ketika kita menjustifikasi awal untuk penentuan lokasi penelitian.
Oke, satu. Ini di tepi pantai. Kemudian bagian tengahnya kasih lagi. Jadi kita bisa gambarkan secara spasial, di mana lokasi penelitian, oke, tapi lebih detail lagi, kalau itu misalnya tinggal diplotkan saja. Jadi itu untuk dia DMSP ada di dalam menggunakan Google Earth, ya, deteksi perubahan garis pantai. Kalau kalian gunakan lens kan dari Google Earth ini very high resolution. Nah, ini tanggal rekaman data. Oke. 2019, 18, 17, oke. 2016 bagus. Nah, ini 2015. Kalian digit garis pantainya. Mendigitnya kan nggak susah di sini. Mana line ya? Nih. Ini 2016. Oke, ini contoh aja ya. 2016. Nanti pindahkan dia ke 2015 ya. Ini. Buat lagi pad-nya. Ini misalnya 2000 misalnya ya. Nanti tinggal ini sumber data juga ya. Data ini tinggal kalian pindahkan ke aplikasi sistem informasi geografis yang kalian gunakan, apakah misalnya Mapinfo atau ArcGIS atau QGIS, terserah. Oke, sudah jadi satu penelitian. Itu ide kalau pusing untuk penelitian, perubahan garis pantai gitu aja. Jadi satu penelitian. Selatan bisa gunakan data di daerah Sumatera Selatan, di Papua bisa gunakan data untuk daerah Papuanya, di Ternate bisa gunakan data untuk daerah Maluku Utaranya, di Unmul dan di UL Lambung Mangkurat tinggal pilih daerahnya. Datanya ada, nggak perlu bayar, legal dan gratis. Sumber data. Nah, data ada, tinggal kemauan ada, kemampuan tinggal diasah. Ini mendigitnya kan tidak susah kalau di Google Earth ini. Berbeda cara mendigitnya nanti dengan di QGIS. Nanti kita minggu depan akan belajar bagaimana mendigitasi di QGIS. Nah, data-data ini ke
QGIS. Oke, sekarang sudah ada banyak sumber data yang saya berikan. Ini di luar penginderaan jauhnya ya. Nanti bicara penginderaan jauh berbeda lagi konteksnya dan konsepnya. Perolehan sumber data spasial, sekarang banyak orang menyediakan data spasial. Permasalahannya, kalian sebagai mahasiswa mau nggak memanfaatkan data yang banyak saat ini? Butuh orang-orang yang seperti disampaikan oleh Pak Baharudin kemarin, dan harus melek dengan teknologinya, harus tahu dari mana kalian dapatkan data. Ini hal yang sederhana. Skripsinya nggak perlu mahal-mahal ini, nggak perlu beli data, nggak perlu lapangan, cukup gunakan data Ini saya baru lihatkan yang di sini ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di mana yang terjadi perubahannya drastis, signifikan dari seri data yang disediakan di Google Earth ini. Itu beda nanti seperti di Google Earth yang ada time series. Kalau di Quick Map Service itu hanya menyediakan data terkininya saja, yang terbaru. Tapi kalau di Google Earth kalian bisa dapatkan seri data dan very high resolution. Itu kalau kalian beli mahal sekali. Oke. Jadi malam ini kita sudah belajar bagaimana mendapatkan datanya. Ya. Kemudian sudah dapat satu ide untuk penelitian. Siap kalian eksekusi. Jadi selesai mendigitasi di praktikum pertama ini, kalian bisa penelitian untuk deteksi perubahan Kalimantan, di Sumatera kah? Tinggal pilih, data sudah ada, tinggal mau atau tidak. Ya, kemampuannya di praktikum satu ini akan diberikan. Oke, silakan bertanya. Ada? Tautkan juga link-link atau tautan-tautan video tutorial yang mendukung kegiatan perkuliahan kita. Kalau nggak ada, sebelum saya akhiri, saya mau nambahkan sedikit. Baik, ini adalah tugas praktikum kalian. Tapi ini jangan dibuatkan videonya dulu, karena ini videonya ya, sudah banyak ya. Nanti yang kalian buatkan video tutorialnya adalah karena kita keterbatasan peran, nanti ada beberapa hal yang harus kalian lakukan sendiri di tempat masing-masing. Ya. Asistensinya melalui video tutorial yang disediakan ini. Oke. Tugas kalian adalah pertama nanti mengunduh peta rupa bumi Indonesia untuk masing-masing provinsi, bukan kabupaten ya, tapi provinsi. Tapi tidak semua item RBI tidak semua. Downloadlah batas administrasi
kemudian data jalan, dan toponimi. Ya. Kemudian di situ sudah disediakan websitenya. Kemudian websitenya sudah ada. Nanti di situ banyak sekali lembarnya. Pilih satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu orang satu saja. Jadi itu nanti kita gunakan minggu depan. Ini sudah. Kemudian kalian saya minta untuk menginstal aplikasi baik di iPhone maupun di Android. Kemudian cara menginstalnya saya sudah sediakan tautannya. Cara mengoperasikan Apenza Map sudah saya sediakan tautannya. Berikutnya juga bagaimana menggunakan perangkat GPS receiver tipe navigasi untuk merek Garmin seri 78 saya sudah sediakan tautannya. Kalian install aplikasi untuk mendownload data dari Garmin. Di situ sudah ada caranya, tautannya di mana mendownload sudah ada. Kemudian pindahkan data kalian bukan. Cara memindahkan kalau untuk yang Garmin itu hanya nonton videonya saja. Karena maka tugas kalian nanti mengumpulkan data melalui smartphone yang kalian miliki menggunakan berbasis aplikasi. Setelah kalian install Apenza Map, kemudian nanti gunakan Quick Map Service. Kasih grid saja ya, gridnya saja. Nggak usah pakai scale bar, nggak usah pakai arah utara, nggak perlu. Grid saja, lintang bujurnya saja. Nanti saya lihatkan contohnya. Layout untuk lokasi kalian. Ya. Gunanya apa? Nanti kalau kalian keluar dari rumah, ya seperti di sini, keluar dari rumah, maka lakukan perekaman perjalanan kalian. Warung, mau ke pasar, nanti jangan lupa aktifkan Apenza Map-nya untuk merekam. Kalian merekam perjalanan kalian, kalau objek yang menarik, jangan lupa ditandai, marking, poin, dan ambil fotonya. Jadi yang kalian adalah point of interest, objek yang menurut kalian menarik, kemudian foto geotag, fotonya, dan track. Lakukan selama 1 minggu untuk minggu ke depan. Setelah itu, ekspor data perekaman tersebut dalam format KML dan atau JPX. Yang data itu nanti akan kita proses. Bagaimana caranya sudah disampaikan atau dilampirkan tautannya ada di sini. Pengoperasian Apenza termasuk bagaimana inject Quick Map Service. Nah, kira-kira petanya seperti ini. Ini adalah cakupan ini sekitar ini adalah kampus Universitas Riau. Nah, kalau setelah saya injek ke dalam tampilannya akan seperti ini. Yang biru ini mengindikasikan di mana saya berada. Jadi petanya cuma ada jadi cuma menambahkan grid saja. Kalian
boleh menggunakan layanan servis Google kah? Waze atau menggunakan si OpenStreetMap silakan. Tapi menurut saya yang baik gunakan Google Satelit, Bing Satelit. Rekomendasinya itu. Oke, layoutnya tidak susah. Layout ini kalian simpan ke dalam format PDF. Ya. Nanti dari PDF baru kalian ada di tautan ini. Ya. Kalian kan generasi milenial menggunakan HP ya. Sementara untuk pengolahan data perekaman GPS itu nanti akan saya postingkan datanya. Saya postingkan melalui RBI, melalui Telegram, dan semua orang akan mendapatkan datanya. Kemudian minggu depan itu kita akan melakukan pengolahan data perekaman GPS dari Avenza Map yang kalian lakukan selama seminggu, bukan harus seminggu ya, maksudnya seminggu itu durasi waktunya. Dari rumah jangan lupa rekam proses perjalanan, rekam objek yang menarik, poinnya, dan fotonya. Kemudian untuk dari GPS, terutama Garmin, nanti akan saya sediakan dan posting di Telegram. Kemudian peta RBI, khususnya versi cetak dalam di malam ini. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada pertanyaan untuk tugas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, nanti slide ini akan dipostingkan juga di Telegram, ya, supaya semuanya dapatkan hal yang sama. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima Ya, oke. Terima kasih Bapak Romi atas praktikumnya hari ini ya, presentasinya. Mungkin mahasiswa yang lain jika kesulitan dalam praktikum tadi, mungkin nanti bisa diputar kembali. Ini kan streaming YouTube ya, nanti silahkan diputar kembali. Kemudian jika kesulitan mungkin bisa dipelajari dulu sendiri. Saya rasa banyak referensi dan literatur dalam pengolahan data ataupun praktek seperti ini di YouTube. Jadi kalian bisa belajar juga sendiri. Kemudian jangan lupa absen sudah semua. Lalu tugasnya tadi sudah dicatat. Harapan saya kalian semua bisa lancar nantinya ya. Walaupun ada beberapa mahasiswa mungkin yang terkendala karena kuota habis, kemudian tiba-tiba laptop hang seperti itu ya. Jadi tidak perlu cemas, nanti bisa diputar kembali. Mungkin laptopnya ada yang panas atau gimana. Oke, apakah ada pertanyaan mungkin di sini? Tidak ada? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, kita akan lanjutkan nanti minggu depan di waktu yang sama. Ya, jangan lupa tetap disiapkan sebelum praktek. Seperti kuotanya dicek berapa, laptopnya atau HP-nya dicek, jadi bisa mengikuti praktikum dengan lancar. Ya. Nanti kalau misalnya kalian ada kesulitan yang lain bisa bertanya kepada dosen pengampu yang masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak atas malam ini. Terima kasih Bu.